Di tengah derasnya hujan dan gelapnya malam, kesepian terkadang menjadi musuh yang paling diam. Ketika rasa takut meminta perlindungan, disitulah sebuah batas perlahan dilupakan. Ini adalah kisah tentang tamu di kala hujan. Sebelum mulai kisahnya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam cerita ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Kisah ini terjadi di desa terpencil di Jawa Timur. Sebut saja Bu Fatimah. Dia ini seorang istri Pak Haji Zamfri yang sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Ibu Fatimah kini hanya tinggal sendirian di rumahnya karena anak-anaknya sudah berkeluarga semua. Statusnya sekarang dia seorang janda, umurnya saat ini 46 tahun. Bu Fatimah ini bisa dibilang awet muda, karena dari dulu beliau suka dandan dan berpenampilan rapi dengan baju panjang lengan panjang dan berhijab yang semakin menambah kecantikannya. Sosoknya yang kalem dan berwibawa karena dia seorang hajah. Bu Fatimah ini juga menjadi sosok yang dituakan di desanya. Hidupnya sangat sederhana, sama tetangga juga baik dan sopan. Rumah Bu Fatimah ini terletak di pegunungan, dan desanya hanya terdapat beberapa rumah saja, sehingga rumah Bu Fatimah ini bertempat di paling atas sendiri dan paling pojok. Pada suatu hari, ada penjual bakso keliling di desanya, dan Bu Fatimah ini sering langganan dengan baksonya. Namanya Pak Wahid. Pak Wahid ini bisa dibilang baru jualan di desa itu, ya sekitar 1 bulanan. Dan Pak Wahid ini berasal dari desa sebelah. Menggunakan motor Grand yang buat dia jualan dengan rombongnya, warna hijau bertuliskan bakso mantap. Katanya baksonya sangat lumayan enak, sehingga Bu Fatimah sering langganan baksonya Pak Wahid. Pak Wahid ini kalau jualan di sore hari dari jam 4 sampai jam 6 sore di desa itu. Suatu ketika, saat Pak Wahid keliling jualan, dan pas di depan rumah Bu Fatimah, tiba-tiba cuaca mendung gelap dan akhirnya turun hujan sangat deras disertai petir. Waktu itu sudah menjelang maghrib, sehingga Pak Wahid terpaksa berteduh di teras rumahnya Bu Fatimah sekalian numpang sholat. Setelah hujan tak kunjung reda, sehingga Pak Wahid mengurungkan niatnya untuk keliling jualan lagi karena kondisi hujan yang sangat begitu derasnya disertai petir. Pak Wahid akhirnya mau tak mau terpaksa beristirahat di rumah Bu Fatimah. Tidak usah keliling lagi Pak Wahid, hujannya sangat deras, ucap Bu Fatimah. Enggeh Bu Hajah, saut Pak Wahid dengan bahasa Jawanya. Saya bikinin kopi ya Pak Wahid, biar badannya anget, ucap lagi Bu Fatimah. Terima kasih loh Bu, maaf sudah ngerepotin, saut Pak Wahid lagi. Tidak apa-apa Pak Wahid, gak tiap hari juga. Kalau gak hujan kan juga gak mungkin Pak Wahid ke rumah saya, kata Bu Fatimah yang begitu manis. Iya juga sih Bu, saya gak hawenak aja Bu. Di rumah ini kan hanya Bu Fatimah yang tinggal. Takutnya nanti ada kabar yang kurang hawenak didengar, ujar Pak Wahid sungkan. Halah Pak Wahid, kita kan gak ngapa-ngapain. Pak Wahid di sini juga cuma berteduh karena hujan kok. Obrolan antara Bu Fatimah dengan Pak Wahid pun semakin seru.
Dan hujan pun semakin deras, sehingga sudah tidak ada orang yang keluar rumah. Hawa dingin pun sudah mulai menusuk tulang, jadi Pak Wahid makin lama di rumah Bu Fatimah. Pak Wahid pun juga mulai tanya-tanya tentang kehidupan Bu Fatimah yang sudah lumayan lama menjanda itu. Bu Fatimah, kenapa gak nikah lagi aja? Biar gak sendirian di rumah dan gak kesepian, tanya Pak Wahid pada Bu Fatimah. Udah tua Pak Wahid, malu sama anak juga, udah berkeluarga juga, saut Bu Fatimah. Emangnya Bu Fatimah tidak merasa kesepian hidup di rumah sendirian? Kata Pak Wahid sedikit menjebak. Kemudian Bu Fatimah pun menjawab, "Ya mau gimana lagi Pak Wahid? Disyukuri saja. Kesepian sih iya. Anak-anak juga tidak ada yang tinggal di sini," jawab Bu Hajah Fatimah jujur. Bu Fatimah kan masih cuantik. Pasti masih banyak yang mau loh Bu. Termasuk saya. Ucap Pak Wahid dengan penuh canda. Lalu Bu Fatimah sedikit termenung dan melamun dengan tangan ditaruh di dagu. Pak Wahid pun kembali bertanya, "Kenapa Bu? Bu Fatimah melamun ya?" Tanya Pak Wahid mau sedikit merayu. Pak Wahid ini bisa aja malah bercanda lagi. Cuantik dari mananya toh Pak Wahid? Sudah umur setengah abad gini, udah gak ada yang mau, jawab Bu Fatimah dengan senyum-senyum. Kemudian Pak Wahid langsung menyaut jawaban Bu Fatimah. "Kalau saya tidak ada istri aja, saya mau Bu. Bu Fatimah tuh masih sangat cuantik," kata Pak Wahid mencoba terus untuk merayunya dengan pujian-pujian yang membuat Bu Fatimah terlena. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 19.00 WIB. Namun hujan juga tak reda-reda. Kopi yang disuguhkan Bu Fatimah pun sudah habis. Mereka berdua terdiam sejenak seperti ada yang dipikirkan. Jalan desa pun sudah terlihat sepi sekali. Di saat mereka terdiam, terjadilah pemadaman listrik berbarengan dengan sambaran petir yang begitu keras. Sampai-sampai Bu Fatimah kaget dan seketika berdiri lalu pindah posisi dari tempat duduknya. Bu Fatimah langsung memeyuk Pak Wahid karena takut akan kegelapan. "Aduh Pak Wahid, saya takut gelap," ucap Bu Fatimah panik. Pak Wahid pun memanfaatkan situasi. "Tenang Bu Fatimah, ada saya di sini. Ibu Fatimah tidak usah takut," ucap Pak Wahid sambil memeyuk Bu Fatimah dan mengusap-ngusap punggungnya. Entah setan apa yang merasukinya, Pak Wahid pun menghalalkan segala cara. Bu Fatimah yang seorang hajah sudah tak sadar dirinya siapa, hingga memuyuk Pak Wahid karena ketakutan. Suasana itu seketika menjadi hening tanpa penerangan. Pak Wahid mulai membisikkan kata-kata ke telinga Bu Fatimah, hingga Bu Fatimah benar-benar terlena akan rayuan Pak Wahid, si penjual bakso keliling itu. Lalu mereka pun masuk ke ranah tak terduga, hingga terjadilah sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Mereka berdua khilaf sudah mengerjakannya. Dan Pak Wahid pun minta maaf ke Bu Fatimah. Maafin saya Bu Fatimah, saya tidak bermaksud seperti itu. Ucapan maaf Pak Wahid sedikit menyesal.
Bu Fatimah pun menyesalkan apa yang sudah terjadi. Tapi, semua sudah terjadi, Pak. Saya sendiri juga terbawa suasana. Saya jadi lupa diri. Ucap Bu Fatimah yang juga penuh penyesalan. Terakhir, Bu Fatimah pada Pak Wahid, saya mohon Pak Wahid, jangan sampai apa yang barusan terjadi terdengar oleh orang lain. Pak Wahid pun menjawabnya, iya Bu, saya janji tidak akan bercerita ke siapapun. Karena Bu Fatimah yang mungkin lama hidup sendirian dan kesepian. Jadi Bu Fatimah terbuai dalam rayuan Pak Wahid. Setelah itu Pak Wahid harus terpaksa pulang walaupun hujan masih deras dan listrik belum nyala. Karena Pak Wahid tak ingin terjadi hal-hal yang lebih lagi. Begitulah cerita tentang Bu Hajah Fatihah dengan si pedagang bakso. Apapun bisa terjadi ketika ada kesempatannya. Semoga kita semua diberi keimanan yang lebih dan terjaga dari hal-hal semacam itu. Dan kisah ini mengajarkan kita bahwa iman dan status sosial bukanlah benteng yang tak bisa tembus jika kita membiarkan kesepian menguasai hati. Manusiawi yang rapuh, kisah Bu Fatimah mengingatkan kita bahwa setinggi apapun gelar seseorang, ia tetaplah manusia biasa yang memiliki sisi rapuh. Rasa sepi yang dipendam terlalu lama ditambah dengan pujian yang melena bisa membuat siapa saja lupa diri sesaat. Bahaya khalwat, situasi berduaan di tempat sepi, apalagi ditambah suasana yang mendukung, hujan dan gelap, adalah ujian terberat. Kita belajar pentingnya menjaga batasan sejak awal agar tidak tercipta peluang bagi hal-hal yang tidak diinginkan. Penyesalan selalu di akhir. Momen khilaf yang hanya berlangsung sebentar harus dibayar dengan rasa bersalah dan penyesalan yang panjang. Ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu berpikir jernih sebelum melangkah melewati batas. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga kehormatan diri dan dijauhkan dari kelalaian yang membawa pada penyesalan. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini channel 48H Silit hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.